Halo Papi Mami, berikut ini adalah panduan ibadah online Gereja Anak Holy Kid. Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mengikuti ibadah online di rumah? Yang pertama, Papi Mami harus menyediakan televisi yang terhubung dengan internet. Kalau tidak ada, Papi Mami bisa menggunakan handphone. Yang kedua, Papi Mami mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah online. Mengajarkan bahwa Tuhan Maha Hadir meskipun adik-adik beribadah di dalam rumah. Yang ketiga, Papi Mami harus mengajarkan kepada adik-adik apa saja yang disuruh oleh kakak-kakak pembina lewat video ibadah online. Contohnya, bangkit berdiri, bertepuk tangan, melompat, menyanyi, ataupun dalam game. Yang keempat, adik-adik melihat figur Papi Mami loh. Jadi Papi Mami harus bersikap baik dan benar saat beribadah. Layaknya Papi Mami beribadah di gereja. Demikian panduan ibadah online Gereja Anak Holy Kid. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar kalian di rumah ya? Kakak harap semua ada di dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini kita akan bertemu lagi di dalam ibadah online Gereja Anak Holy Kids. Siapa yang siap memuji Tuhan? Ayo angkat tangannya. Kita akan naikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Nanti kita pakai gerakan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kak Citra, kita pakai gerakan yuk. Boleh. Kesana dulu ya. Oke. Setiap ada kata jalan, kita ganti arah, oke? Siap. Kita nyanyi lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi ya Kak Citra. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Wah, kalau jalan bersama dengan Tuhan memang asik ya Kak Citra. Walaupun sekarang situasinya mungkin gimana ya, menakutkan, kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa melakukan kegiatan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita masih tetap bisa bersuka cita. Amin. Amin. Ayo Kak Citra main dulu dong, kita main games apa nih? Kita ada games ya. Gamesnya ini yaitu tip top tak. Artinya tip top tak. Nanti Cici lihat tangan Citra. Ya. Kalau misalnya tangannya Citra ini ke kanan maka muka Cici akan ke kanan. Kalau misalnya ke kiri maka muka Cici akan ke kiri. Oke. Kita mulai ya, adik-adik di rumah harus ikutin ya. Harus konsentrasi. Ayo kita konsentrasi. Mulai ya. Siap. Cop cop cop. Ya. Nah, benar kan? Oke. Lagi ya. Gimana lagi? Cop cop cop. Betul
rumah adik-adik. Ya. Berdua ya. Berdua ya. Kita lagi. Ulang lagi. Sop. Ke bawah. Waduh, lihat ke bawah nih. Lagi ya Ci ya. Ya, siap. Ke kanan Ci, ke kanan. Ke kanan. Apanya ke kanan? Tup. Ya, nggak mau Kak Citra ngajarin ngebohong nih. Mainin Kak Susi ya. Tahu-tahu katanya suruh ke kanan padahal mau ke kiri. Gantian. Oke. Siap, gantian. Siap. Apa tadi bilangnya? Tik. Terserah Ci. Oh terserah. Cap. Oh gitu ya, cap aja ya. Oke. Siap. Cap. Hai. Cap. Dua kali berarti kan gini. Iya. Oke, siap. Cap. Up. Cap. Up. Cap. Wah, agak lama nih Kak Citra harus ngebut ya sekali lagi ya. Siap. Adik-adik di rumah coba ya, gantian ya. Siap. Cap. Hap. Kak Citra matinya udah lirik-lirik. Wah, pokoknya yang penting kita bisa bersuka cita ya Kak Citra ya. Bersuka cita setiap hari. Amin. Walaupun kangen banget nih dengan suasana ibadah di gereja anak. Sama teman-teman ya Ci ya. Kita biasanya bisa memuji Tuhan bareng-bareng di gereja. Tapi sekarang gak apa-apa, kita masih bisa memuji Tuhan bersama-sama di rumah. Amin. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan nih Kak Citra. Kita nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Adik-adik semua tutup mata, lipat tangan kalian. Nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita tetap mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Taruh tangan kalian di dada. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi. Pakailah sesuai dengan
Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini saya masih bisa beribadah bersama-sama. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Taruh isi hati-Mu dalam hidup kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik? Tentunya dahsyat dan luar biasa. Siapa yang hari ini sudah mulai bosan? Angkat tangannya. Wah, yang sudah bosan sudah banyak ya. Kak Yunus juga sudah bosan nih. Udah 2 minggu lebih di rumah terus. Mau pengen jalan-jalan keluar, pengen makan keluar. Tapi kata mama enggak boleh, kata papa enggak boleh, harus di dalam rumah terus. Suntuk enggak sih adik-adik? Kak Yunus tuh sebenarnya mau protes, tapi protesnya kemana ya? Kak Yunus, ini udah dibilangin gak boleh keluar. Ngomel-ngomel, sini kayak gini loh, kayak gini nih. Nih, apa harus dilatih kayak begini nih. Kak Yunus nih, mau gini, nah supaya gak bisa keluar. Mau gak? Wah, adik-adik, Kak Yunus dirantai sama Kak Susi, disuruh di dalam rumah. Habis gak nurut sih, dari tadi ngomel-ngomel. Nanti adik-adik ikutan ngomel loh. Adik-adik juga ya, di rumah juga kayak Kak Yunus ngomel-ngomel. Nanti kalau ngomel-ngomel dirantai kayak sama Kak Yunus kayak gini. Oh iya ya. Enggak. Oke. Yes, bebas. Adik-adik pernah ngerasain gitu enggak sih? Di dalam rumah terus tuh rasanya tuh kayak dirantai, bener enggak? Wah, Kak Yunus punya cerita, ada satu tokoh Alkitab di mana dia tidak boleh bebas, tidak boleh jalan-jalan keluar, tidak boleh ketemu dengan banyak orang. Dia harus diam di rumah terus. Bahkan dia posisinya di dalam penjara. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, komen di bawah sini ya. Oke, siap? Kita mau belajar. Kita akan belajar dari satu nama yaitu Rasul Paulus. Semuanya sudah tahu. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat. Yuk, semuanya buka Alkitab. Yang di rumah, ambil handphonenya, ambil Alkitabnya semuanya. Kita mau baca Alkitab kita bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Siap? 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wah, ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Akan tetapi adik-adik, situasinya, keadaannya Rasul Paulus ini dalam keadaan yang tidak baik. Tadi Kak Yunus sudah katakan di awal, Rasul Paulus ini di dalam penjara. Rasul Paulus ini ditawan di tentara Roma, di kerajaan Roma. Nah adik-adik tahu enggak, kalau orang di dalam penjara itu bisa seenak hati enggak sih ngelakuin segala sesuatu. Kalau biasanya di rumah, mau makan ini, mau makan itu, semuanya bisa. Kalau di dalam penjara enggak bisa, harus ikut aturan. Kemudian apalagi, enggak boleh jalan-jalan pergi jauh. Di dalam penjara juga kayak gitu, enggak boleh kemana-mana. Nah kira-kira yang dirasakan Rasul Paulus itu ya suntuk juga, kemudian apalagi takut juga. Karena kan dia di dalam penjara. Kalau tadi Kak Yunus dirantai sama Kak Susi suruh diem di rumah. Mungkin juga Rasul Paulus juga sama seperti kayak Kak Yunus tadi dirantai. Tidak bisa kemana-mana. Akan tetapi yang dilakukan Rasul Paulus di dalam cerita ini sungguh sangat memberkati kita. Di dalam keadaan sedih, di dalam keadaan yang tidak enak, di dalam keadaan yang di dalam penjara, Rasul Paulus masih bisa menguatkan jemaat di Filipi. Wah, hebat ya Rasul Paulus ya adik-adik ya. Dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang takut, tapi dia tetap bisa berkata bahwa jemaat di Filipi harus tetap bersukacita. Wah, Kak Yunus punya catatan nih. Tidak hanya jemaat di Filipi saja loh yang dapat surat dari Rasul Paulus, tetapi ada jemaat di Kolose, kemudian jemaat di Efesus, bahkan jemaat di jemaat Filemon juga. Semuanya itu Rasul Paulus kirim surat kepada mereka untuk mereka tetap bersukacita. Wah,
dalam keadaan yang sedih, sekali lagi Rasul Paulus tidak tertekan. Paulus tidak merasa bahwa dia tidak bisa berkarya buat Tuhan. Tapi justru dia menulis banyak surat menguatkan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Adik-adik mau ndak jadi berkat meskipun kita di dalam rumah? Ada yang mau? Wah, semuanya pada teriak, aku mau, semuanya hebat deh. Wah, Kak Yunus, tapi kan di dalam rumah tuh suntuk Kak Yunus. Kerjaan aku habis bangun tidur, terus nanti miss-nya dari sekolah kirim tugas. Belum lagi video call, belum lagi kirim apa-apa dan lain sebagainya. Suntuk Kak Yunus, adik-adik itu tanggung jawab adik-adik sebagai anak sekolah. Nah, selesaikan semuanya itu. Setelah itu ngapain? Aku tidur Kak Yunus, aku main game Kak Yunus, habis itu udah selesai. Nah, waktu buat Tuhan kapan? Seperti Rasul Paulus, dia banyak menghabiskan waktunya tidak untuk dirinya tetapi untuk Tuhan. Dia menulis surat. Semuanya pegang gadget, semuanya pegang handphone yang ada kotanya. Wah, semuanya pasti pegang. Kak Yunus mau nanya, kalau dikasih handphone sama papi mami, ada kotanya, gunanya buat apa? Ada yang bilang main game, ada yang bilang buat searching tugas dan lain sebagainya. Boleh, tapi pernah enggak adik-adik nguatin teman kalian yang ada di rumah, yang ada di tempat yang lain bilang, Tuhan Yesus baik loh dalam hidupmu, tetap bersuka cita ya. Atau kamu harus semangat ya, atau dan yang lainnya. Supaya teman-teman kita juga tidak takut, supaya teman-teman kita semuanya bersuka cita sama seperti kita. Siapa yang mau menjadi saksi Tuhan meskipun keadaannya sedang tidak baik hari-hari ini, angkat tangannya. Wah, semuanya bersuka cita dan semuanya mau jadi saksi Tuhan. Jadi adik-adik, terakhir pesan Kak Yunus buat kita semua. Hari ini meskipun sudah hari ke-14 lebih kita di dalam rumah, jangan pernah bosan-bosan untuk memberitakan kabar baik kepada teman kita. Kita sudah difasilitasi handphone, kita sudah difasilitasi dengan gadget-gadget yang canggih dan lain sebagainya. Gunakan itu semuanya. Jangan pernah memberi pesan kepada teman-teman kita tentang ketakutan. Tapi kita mau belajar menyampaikan pesan sukacita bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Semuanya siap? Yang siap bisa katakan yes. Wah, keren ya. Sekali lagi Kak Yunus mau kasih tepuk tangan buat adik-adik semua yang ibadah hari ini. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu ke dalam kehidupan adik-adik setiap kami. Biarlah mereka mengerti rencana Tuhan, mereka mengerti maksud hati Tuhan dalam hidup adik-adik semua. Dan biarlah Tuhan boleh tetap terus berkarya. Berkati orang tua, papi, mami, semuanya Tuhan dalam keadaan yang sehat. Mereka boleh tetap bersuka cita meskipun hari-hari ini keadaan yang tidak semakin baik. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semua, hari ini Kak Yunus akan menyampaikan pengumuman penting kepada adik-adik dan juga kepada papi mami semua. Yang pertama, kepada papi dan mami, kakak-kakak harap papi dan mami memberikan contoh yang baik saat adik-adik beribadah di rumah. Kemudian tidak hanya itu, papi dan mami bisa mendokumentasikan setiap kegiatan ibadah gereja anak di rumah dengan cara memvideo atau memfoto dan kirimkan semuanya ke WhatsApp Kak Yunus atau WhatsApp guru-guru gereja anak. Atau juga mami papi bisa upload dan tag Facebook gereja anak. Yang kedua, kakak-kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Ingat pesan kakak-kakak semua, adik-adik harus jaga kesehatan dengan cara berjemur badan di pagi hari, kemudian makan makanan yang bergizi, makan buah dan sayur dan minum vitamin. Kemudian jangan lupa sebelum makan cuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir. Pokoknya adik-adik jaga badan adik-adik semua. Kemudian yang ketiga, info ibadah gereja anak akan tetap kami share dan kami update kepada orang tua, baik melalui pesan WhatsApp, telepon maupun SMS, dan juga lewat Facebook gereja anak. Kakak-kakak semua rindu dengan adik-adik supaya kita semuanya melalui hari-hari ini dengan baik. Dan percaya Tuhan Yesus juga menolong setiap keberadaan kita. Oh ya, terakhir buat papi dan mami,
ajak adik-adik untuk tetap terus berdoa, mendoakan keadaan bangsa Indonesia, mendoakan tenaga medis, dan mendoakan kita semua dalam keadaan yang baik. Itu saja pengumuman dari Kak Yunus. Tuhan Yesus memberkati.